indikasi bagi hasil daripada patungan usaha ini adalah sebesar 8%. Saya tidak menjanjikan 8% per tahun. Sebelum lanjut, silakan share video-video dari kami untuk saudara-saudara terdekat kalian agar pikirannya terbuka dan tidak ada lagi yang terpedaya dengan pola-pola seperti ini. Mari buka mata, terima kenyataan, dan menuju arah kebenaran. Dalam berbagai video, banyak yang bertanya, bagaimana mungkin para koban bisa tertipu oleh Yusuf Mansur? Jawaban singkatnya, rayuan maut sang ustadz, menjebak dengan tipuan angin surga, membuat para jamaah terpedaya, bahkan rela menghabiskan dana, untuk ikut dalam bisnis, yang lebih menguntungkan dan berpahala dari Yusuf Mansur. Janji-janji yang Yusuf Mansur tebar di awal, tentu sangat manis, namun faktanya setelah berjalan, Yusuf Mansur mengelak, seperti halnya komisi bagi hasil 8%, dalam program patungan usaha Hotel City yang ia sangkal, menjadi penanda kemunafikan, dan rencana jahat yang memang sudah disiapkan dari awal. Sayangnya jejak digital kemudian mengungkap semua fakta. Cap penipu tidak akan pernah hilang. Meskipun Yusuf Mansur berharap meninggal dikenal sebagai ustadz, namun fakta dan jejak digital akan mengungkap kejahatan Yusuf Mansur dan kroni kepada umat. Saya Yusuf Mansur tidak pernah kerja di perhotelan, nggak pernah membangun karir di perhotelan, nggak punya pengalaman di perhotelan, di industri perhotelan, nggak ada. Tapi tahun 2012 kita start membangun hotel. Maret besok 2016 serah terima dengan Horizon. Maret, terima kasih buat yang ikut patungan usaha tempo hari. Maret besok start. Artinya alhamdulillah dengan izin Allah saya sudah mengantarkan umat memiliki hotelnya sendiri. Lalu sekarang pengetahuan saya dengan rasa syukur ya terhadap nikmat Allah, fahadith, saya merasa syukur. Orang-orang yang hidup di industri perhotelan, mereka pada bingung sama saya. Kok ngerti ya Ustadz ya? Ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh kawan-kawan patungan usaha yang bersama-sama mewujudkan hotel dan apartemen haji dan umroh yang insya Allah pertama di Indonesia. Bila sebelumnya jemaah haji dan umroh kalau pergi atau pulang bermalam dulu di hotel sekitar bandara, nggak tahu kamarnya bekas siapa dan dipakai apa. Insya Allah sejak kemudian kita sama-sama membangun atas izin Allah hotel dan apartemen haji dan umroh ini, kita bisa memastikan insya Allah bahwa kamar yang ditempati oleh para calon-calon tamu Allah adalah kamar yang bersih, suci, fitri untuk melayani mereka semua insya Allah. Lokasi hotel ini dekat sekali dengan bandara, kira-kira 5-10 menit. Bahkan istimewanya hotel dan apartemen ini begitu dekat dengan pesantren Darul Quran. Jemaah yang akan berangkat haji dan umroh, pergi atau pulangnya, kami bisa jemput dan antar untuk main-main dan singgah ke pesantren Tahfiz Darul Quran. Berdoa bersama anak-anak penghafal Al-Quran dan melihat mereka kemudian menghafal Al-Quran. Masya Allah, tambahan berkah tentunya. Kelebihan daripada mengikuti patungan usaha apartemen, hotel, umroh dan haji ala Ustadz Yusuf Mansur ini, di mana Anda selain berinvestasi, Anda juga insya Allah ikut bersiar dan mendapatkan amal serta berkahnya dari para jemaah haji yang akan menunaikan ibadah umroh dan haji ke Tanah Suci. Kelebihan lainnya yang ada di dalam patungan usaha bersama Ustadz Yusuf Mansur, di mana indikasi bagi hasil daripada patungan usaha ini adalah sebesar 8%. Dan ini masih dimungkinkan untuk mendapatkan lebih kalau operasional hotel tersebut baik berjalannya. Keuntungan yang lain daripada Bapak dan Ibu mengikuti patungan usaha Ustadz Yusuf Mansur ini adalah setelah 12 juta itu kembali, Bapak dan Ibu tetap akan mendapatkan bagi hasil daripada operasional hotel tersebut. Saya tidak menjanjikan 8% per tahun.
8% itu cuma plafon. Kalau kemudian secara hotel ini untung lebih dari 8%, saya minta mereka ridho bersedekah. Wajar dong, saya sebagai ustadz kan nyuruh sedekah. Ente jangan banyak-banyak, segitu aja per tahun. Nah, kalau kurang dari 8%, ya sudah, itu nasib ente lah. Tapi masa iya ini hotel buat jemaah umroh, haji, masa nggak laku? Insya Allah pasti laku. Itu dikembalikan, sebenarnya kan yang merugi si jamaah sendiri. Kan hotelnya udah jadi. Kalau emang mau dikembalikan, kita siapa aja. Banyak kok yang kan pembuktian ucapan itu kan bisa dilakukan karena ada tulisan, karena ada saksi, sama saja itu Mas, artinya begitu. Iya. Nah, kalau memang ada alat bukti tertulis lebih bagus, tetapi kalau tidak ada tentu melalui alat bukti saksi. Nah, kalau saksi-saksi atau korban-korban atau para investor itu mengatakan 8%, kemudian banyak yang tahu di sana, tentu menurut hemat saya meyakini 100% yang benar itu adalah para investor itu. Nah, kalau Yusuf Mansur sekarang itu ngeles atau ibaratnya nggak mau mengakui ucapannya itu, tentu Yusuf Mansur ini ya menurut hemat saya orang yang ingkar janji. Dan biasa Yusuf Mansur itu hari ini mengatakan A, besok itu mengatakan B, itu biasa Mas. Dia ada di ruang publik. Nah, sebagai pendakwa, saya keberatan disebut pengusaha. Sampai sekarang saya keberatan. Nggak mau saya. Disebut pebisnis nggak mau. Nggak mau saya ketika nanti meninggal, beritanya begini, telah meninggal dunia pemain saham terbesar. Nggak mau. Nggak mau saya. Telah meninggal dunia seorang pengusaha hebat di Indonesia. Nggak mau. Telah meninggal dunia seorang ustadz. Nah, itu derajat yang udah nggak ada lagi tawar-menawarnya. Ya itu udah nggak ada lagi tawar-menawarnya. So why you do business? Yes, I'm doing my religion. I'm doing apa namanya? Practicing my religion. Gue udah bilang jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Lu bandel sih.